Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah la nabiyya ba'da asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima uglik wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil adim. Subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa barik lana fi ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil Qur'ani imama wa hukma. Alhamdulillah teman-teman sekalian, mahasiswa Magister Administrasi Pendidikan SPS Uninus, hari ini kita bisa bertemu kembali dalam mata kuliah Aswaja dan Islam Nusantara. Dan hari ini akan kita bahas tentang peran Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah dalam nasionalisme dan Pancasila. Dan ini menjadi landasan kaitannya dengan landasan epistemologis, teologis, dan juga implikasi pedagogis. Nah, Aswaja ini adalah sebagai manhajul fikr. Jadi aswaja bukan sekedar mazhab akidah. Aswaja bisa dipahami sebagai metodologi berpikir atau yang disebut dengan manhajul fikr. Jadi bahwa itu menuntun cara menimbang dalil, menilai tradisi, dan juga mengambil sikap politik. Dan tentunya ini bukan hanya berkaitan dengan label akidah semata. Maka aswaja ini menekankan adanya keseimbangan antara nalar dan juga wahyu, moderasi, toleransi, dan juga keadilan sebagai landasan pengambilan keputusan dan juga sikap politik. Nah, dekonstruksi prinsip-prinsip aswaja ini tentu ini adalah berkaitan dengan tawasud. Jadi dengan tawasud ini maka moderasi terjadi ataupun maka muncul bisa tawasud ini berkaitan dengan moderasi, menghindari ekstremisme dan juga sekularisme. Kemudian kaitannya dengan tawazun. Tawazun ini adalah keseimbangan antara hak Tuhan, manusia, dan juga alam. Lalu kemudian dekonstruksi prinsip aswaja ini berkaitan dengan itidal. Itu kaitannya adalah tentang keadilan. Itidal juga berhubungan dengan anti kekerasan dan juga jalurnya adalah jalur konstitusional. Lalu ada tasamuh. Ya, tasamuh ini menjadi hal yang berhubungan dengan toleransi peradaban. Baik itu peradaban mazhab, agama, ataupun budaya. Nah, bagaimana perbandingan antara Aswaja Nusantara dengan Aswaja di Timur Tengah? Nah, kalau di Timur Tengah, maka Aswaja ini adalah sebagai identitas teologis dalam hal persaingan mazhab. Tapi kalau di Nusantara, di negeri kita, Kesatuan Republik Indonesia, maka Aswaja ini menjadi paradigma sosial politik terintegrasi antara kebangsaan dan budaya lokal atau yang mungkin bisa dikenal dengan Islam Nusantara. Kemudian apa landasan epistemologis teologis aswaja ini? Nah, dalam hal ini kita akan fokus kepada pembedahan cara berpikir atau manhaj di balik sikap politik dan kebangsaan. Jadi aswaja ini adalah metodologi berpikir yang menjebatani Islam, nasionalisme Indonesia, dan juga Pancasila. Yang pertama yang perlu kita kaji adalah tentang epistemologi kontekstual. Di situ berkaitan dengan dialektika teks, akal, realitas sosial, dan juga tradisi lokal. Di mana dalam hal ini menempatkan Al-Quran
dan juga sunnah ini dalam dialog-dialog kreatif dengan nalar, dengan realitas sosial dan juga kearifan lokal. Untuk apa? Ya untuk mensintesa yang kontekstual. Kemudian yang keduanya adalah bahwa kita fokus kepada fleksibilitas daripada fikih. Maka di situ hal berhubungan dengan bagaimana ortodoksi akidah dan juga ruang ijtihad. Baik itu kaitannya dengan muamalah maupun juga kaitannya dengan politik. Ya. Nah, dalam hal ini tentu ada dikembangkan bagaimana menjaga kemurnian akidah yang disebut dengan sawabit sambil membuka ruang-ruang ijtihad dinamis untuk urusan sosial, untuk urusan politik yang tentunya ini hal-hal yang sifatnya mutagoyirat, sifatnya berubah. Ya. Nah, kemudian bagaimana teologi Asy'ari Maturidi dan fikih Syafi'i. Ya. Ini berakar pada teologi Asy'ari Maturidi dan fikih Syafi'i yang menekankan adanya keadilan, kemudian rahmat dan kemaslahatan umum. Ini sebagai pilarnya. Nah, hubungannya dengan hal ini juga tentu kita bisa melihat tentang bagaimana tentang kemaslahatan bangsa. Negara Kesatuan Republik Indonesia dan juga Pancasila ini sebagai tahqiqul masalah. Jadi pilihan politik terhadap NKRI dan juga Pancasila dipandang sebagai bentuk daripada perwujudan permasalahan atau yang disebut dengan tahqiqul masalah dan juga tentunya di dalamnya secara otomatis menolak mafsadat, menolak kerusakan. Selanjutnya kaitannya dengan keimanan dan kebangsaan. Maka nasionalisme ini sebagai ekspresi, ya, ekspresi terkait dengan antara keimanan, ekspresi keimanan sosial. Jadi loyalitas kebangsaan tidak bertentangan dengan tauhid, melainkan menjadi medium implementasi nilai keadilan, nilai persatuan dan juga kemanusiaan yang universal. Mari kita lihat tentang fikih siasah dan konsep negara bangsa. Antara fikih klasik versus kontemporer. Kalau fikih klasik itu fokusnya pada konsep kekhalifahan dan dihotomi wilayah. Di situ ada yang dinamakan dengan Darul Islam atau Darul Harb. Nah, hari ini kontemporer fikih siasah ini berhubungan dengan mengakui realitas negara bangsa, hak kewarganegaraan, dan juga relevansi daripada maqasidus syariah. Maka hal ini juga bisa dikenal adanya klasifikasi dar. Jadi ada yang bernama Darul Islam, Darul Harb, dan juga Darul Mitsaq. Darul Islam itu adalah wilayah di mana Muslim dapat menjalankan ibadah dengan aman dan dengan damai. Kemudian Darul Harb merupakan wilayah dengan situasi permusuhan terbuka. Tidak ada jaminan keamanan. Dan kemudian yang ketiga ada Darul Mitsaq. Darul Mitsaq ini kaitannya bahwa di situ negara terbentuk berdasarkan kesepakatan atau perjanjian konstitusional antar warganya. Dari mana hasil ini tentu kita bisa melihat bahwa ini tidak serta-merta hadir begitu saja, tapi ini adalah merupakan ijtihad Muktamar Nahdlatul Ulama, di mana pada tahun 1936 di Banjarmasin menetapkan bahwa Nusantara ini sebagai Darul Islam karena merupakan wilayah mayoritas Muslim di mana praktik ajaran Islam ini dapat berjalan dengan aman. Kemudian yang kedua, Muktamar tahun 1984 di Situbondo. Nah, maka di situ disepakati ya menerima Pancasila sebagai asas tunggal
dan menegaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia ini sebagai bentuk final negara. Maka ini Indonesia dipandang sebagai Darul Misak atau yang dikenal mungkin dimaknai sebagai negara kesepakatan. Selanjutnya tentang dialektika wahyu dan budaya. Ini yang berhubungan dengan pribumisasi Islam. Artinya bahwa di dalamnya bagaimana kita memahami adaptasi kreatif ajaran Islam melalui budaya lokal untuk identitas keislaman yang inklusif di negara kita tercinta Indonesia. Maka dalam hal ini terkait dengan indigenisasi Islam dan juga Islam Nusantara. Kita kenal Gus Dur, Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Ya. Beliau ini memberikan satu hal bahwa di situ ada penyesuaian Islam dengan budaya lokal. Tanpa mengorbankan nilai inti dan kemudian juga beliau menolak yang disebut dengan Arabisasi kaku. Yang kedua, mewujudkan nilai-nilai teologis Islam melalui tradisi, melalui adat, dan juga melalui kearifan lokal sebagai identitas nasional inklusif. Nah, beberapa studi kasus misalnya tradisi tahlil, ya. Maka di situ media pelestarian budaya dan di dalamnya ada penguatan kohesi sosial Nahdlatul Ulama yang di situ bukan hanya sekedar ritual. Lalu tradisi tahlil ini juga bisa merekatkan masyarakat lintas agama, masyarakat lintas etnis untuk memperkuat identitas kebangsaan. Nah, kemudian tentu ada hal yang lainnya terkait dengan budaya lokal. Di situ ada infrastruktur nasionalisme religius. Nah, tradisi-tradisi lokal ini mengakomodasi nilai-nilai keislaman yang memperkuat kohesi sosial. Di situ tahlil, halal bihalal, dan lain-lain. Kemudian bagaimana studi kasus halal bihalal? Nah, maka simbol halal bihalal ini sebagai simbol daripada persaudaraan, perekat sosial yang kuat di Indonesia dan ini bisa memperbaiki hubungan sosial politik. Kemudian menjembatani perbedaan agama, membentuk identitas sosial bersama. Nah, kita bisa melihat juga tentang bagaimana genealogi historis dan juga pertarungan ideologi. Ya. Yang pertama kaitannya dengan jaringan ulama Nusantara dan anti kolonialisme. Nah, ulama-ulama di abad 19 sampai 20 ini berperan dalam anti kolonialisme dan nasionalisme yang berbasis agama. Kemudian agen sosial politik melalui pendidikan, dakwah, dan juga jaringan internasional, baik itu di Mekah maupun di Madinah. Kemudian menggalang persatuan umat Islam dengan nilai-nilai keislaman dan perlawanan. Hal yang berhubungan dengan genealogi historis pertarungan ideologi ini, bagaimana relasi Islam dan negara. Ya. Pada tahun 1945, 1966, atau itu pada masa Orde Lama, di mana di dalamnya ada keterlibatan aktif umat Islam dalam debat dasar negara. Namun di dalamnya menghadapi menghadapi marginalisasi politik. Nah, di tahun 1966, 1998, ya, masa Orde Baru itu bahwa pemerintah melakukan depolitisasi Islam dengan kontrol yang ketat, membatasi ruang politik Islam. Nah, kemudian berkembang di masa 1998 sampai sekarang. Ini dikenal yang kita kenal dengan masa reformasi. Ya. Masa reformasi ini membuka peluang baru ekspresi Islam di politik, namun memicu diskusi isu-isu syariat Islam. Nah, ada hal yang penting juga dalam kaitan ini tentang resolusi jihad
1945 ini sebagai fakta historis dan juga sebagai merupakan fikih-fikih difai. Nah, resolusi jihad ini kan yang kemudian hari ini kita bersyukur ada Hari Santri Nasional yang ditetapkan setiap tanggal 22 Oktober. Di mana resolusi jihad perlu diketahui secara historis dikeluarkan oleh Allahu Yarham Kiai Haji Hasyim Asy'ari dalam rangka membangkitkan semangat santri dan juga semangat umat Islam. Nah, dalam resolusi ini dikeluarkan sebuah fatwa, fatwanya menyerukan jihad difai. Jihad difai itu adalah membela diri dan juga negara sebagai bentuk daripada kewajiban agama. Gitu ya. Nah, maka sekali lagi bahwa 22 Oktober 1945 ini sebagai cikal bakal Hari Santri Nasional yang memadukan ajaran agama dengan kepentingan bangsa. Nah, teman-teman sekalian, perlu kita catat bahwa dinamika konflik perjuangan ulama menjaga peran Islam ini sebagai kekuatan moral dan juga kekuatan sosial dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Berikutnya terkait dengan Pancasila dalam timbangan syariah. Bagaimana hal ini menjadi suatu hal kita analisis, yang analisisnya analisis substansialis, menganalisis keselarasan Pancasila dengan prinsip-prinsip syariah, fokus pada nilai-nilai ketauhidan, fokus pada maqasidus syariah dan juga sejarah penerimaannya oleh Nahdlatul Ulama. Nah, kemudian yang pertama kaitannya tentang keselarasan dengan ketuhanan yang Maha Esa. Ini adalah sebagai cermin tauhid, menegaskan bahwa keesaan Tuhan sejalan dengan konsep tauhid, di mana sila pertama daripada Pancasila itu kan ketuhanan yang Maha Esa. Dan ini adalah kesadaran spiritual yang mendalam, menjadi dasar spiritual bangsa tanpa mengurangi keberagaman. Jadi fakta intinya adalah kaitannya dengan tauhid. Yang kedua, fokus pada keadilan sosial. Keadilan sosial ini merupakan implementasi daripada maqasidus syariah. Wujud implementasi maqasidus syariah itu meliputi perlindungan jiwa dan harta, kemudian juga mewujudkan kesejahteraan dan kesetaraan tanpa adanya diskriminasi. Kemudian yang berikutnya adalah berhubungan dengan dalam timbangan syariah ini tentang darul misak. Jadi di situ terdapat debat ya konstituante, alasan NU menerima Pancasila itu apa? Bahwa NU ya, menerima Pancasila ini sebagai kompromi strategis untuk persatuan. Argumennya tidak bertentangan dengan Islam, bahkan mengandung nilai-nilai tauhid dan juga nilai-nilai keadilan sosial. Berikutnya kita akan melihat bagaimana peta ideologi ya, transnasional dan kontranarasi. Nah, perbedaan ideologi transnasional Islam itu terlihat jelas dalam pandangan Aswaja An-Nahdiyah, As-Salafi Wahabi dan juga Hizbut Tahrir atau Hilafahisme, dan Islam liberal terhadap pandangan togut, demokrasi, dan wala bara. Konsep-konsep ini menjadi titik sengketa utama dalam wacana keislaman global di Indonesia. Jadi kaitannya misalnya dengan togut. Nah, Aswaja An-Nahdiyah menyatakan bahwa kekuasaan yang merusak demokrasi sebagai togut. Ya, jika bermanfaat dan aman bagi umat. Jadi yang pertama bahwa togut itu adalah kekuasaan yang merusak. Dan kemudian togut ini ya bahwa dalam hal ini pendapatnya bahwa tidak menganggap demokrasi ini sebagai togut jika bermanfaat dan aman bagi umat. Nah, berhubungan dengan demokrasi, Aswaja Nahdiyah itu menerima demokrasi sebagai sistem yang sah.
sesuai syariah, yang dimana di dalamnya mengutamakan yang penting adalah pengutamaan keadilan dan kemaslahatan rakyat. Nah, kemudian pandangan Aswaja Nahdiyah tentang wala al-barra. Maka pandangannya bahwa wala barwa itu asal moderasi, mengizinkan kerjasama lintas agama di negara majemuk, misalnya seperti di negara kita Indonesia. Nah, bagaimana pandangan Salafi Wahabi terkait dengan togut? Nah, mereka berpendapat bahwa itu adalah merupakan kaitannya bahwa itu kaku, ada takfiri, bahkan menolak legitimasi negara demokratis dan pluralistik. Demokrasinya tentu dipandang sebagai sebuah sang skeptis, tolak demokrasi, menganggap ruang bagi syariah tidak murni akhirnya. Nah, kemudian kaitannya dengan wala wal bara, bahwa hal itu adalah sifatnya eksklusif, menghalangi kerjasama dengan non-muslim dan muslim itu menyimpang. Nah, kemudian Hizbut Tahrir berpandangan bahwa togut ini ada kaitannya dengan togut. Mereka berbahas sistem selain khilafah adalah togut, menolak legitimasi negara demokratis. Nah, kemudian dalam kaitannya dengan demokrasi, mereka menolak demokrasi parlementer, mengusung khilafah sebagai satu-satunya sistem yang sah. Dan kaitannya dengan wala wal bara, dia ketat memisahkan loyalitas umat Islam dari permusuhan terhadap togut. Nah, kaitannya dengan Islam liberal, mandang tentang togut ini bahwa mereka tidak menganggap negara demokrasi sebagai togut, mendukung kebebasan individu. Demokrasi dipandang sebagai bahwa mendukung demokrasi itu demokrasi pluralistik dan kebebasan beragama penuh. Kemudian kaitannya dengan wala wal bara, menolak eksklusivitas dan juga mendukung inklusivitas dan keberagaman. Nah, tentu teman-teman sekalian, khususnya juga yang ada di Fakultas Magister Pendidikan Agama Islam, ya, bagaimana kita menyusun sebuah kurikulum desain kurikulum PAI yang berbahasa kebangsaan, termasuk juga teman-teman Magister Ilpen, ya, Magister Administrasi Pendidikan. Maka tentu khususnya dengan PAI, buku teks PAI banyak yang menunjukkan inkonsistensi wacana, mengandung radikalisme tersembunyi dan pemahaman eksklusif. Dan ini menantang pendidikan keagamaan untuk menumbuhkan sikap inklusif dan berwawasan kebangsaan. Dan kemudian di dalam kurikulum tentu perlu diintegrasikan nilai-nilai hubul waton. Sistematiskan cinta tanah air, hubul waton dalam fikih, dalam akidah, akhlak, dan juga dalam sejarah kebudayaan Islam. Nah, strateginya itu meliputi pengembangan materi, metode aktif, dan pendampingan guru untuk memastikan persatuan bangsa. Nah, kemudian model yang harus dikembangkan adalah HOTS, ya, High Order Thinking. Yang HOTS-nya itu adalah bagaimana di dalamnya berkaitan dengan jihad dan toleransi. Gunakan HOTS untuk pemahaman kritis dalil jihad dan toleransi. Siswa didorong menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta hukum Islam relevan, menimbang jihad dengan nilai damai dan toleran. Ya, metode pembelajarannya bisa dengan pedagogis kritis, menghindari doktrin. Ya. Jadi bagaimana kemudian metodenya menggunakan living values education dan juga manajemen kelasnya manajemen kelas inklusif. Jadi yang untuk kelas-kelas yang heterogen. Berikutnya kaitannya dengan deradikalisasi dan kontraradikalisme di lembaga pendidikan. Kita mencegah ekstremisme dan menumbuhkan moderasi melalui pendidikan. Sehingga dalam hal ini bisa dilakukan melalui deteksi dini paparan radikalisme. Apa yang dilakukan? Pengamatan perilaku, pola pikir siswa, dan interaksi sosial di sekolah. Lalu berikutnya pelatihan guru untuk mengenali tanda-tanda penutupan diri, intoleransi verbal, sikap eksklusif, ya. Kemudian juga deteksi dini paparan radikalisme ini bisa
diimbangi dengan edukasi sistematis tentang toleransi dan moderasi dalam kurikulum. Nah, kemudian juga harus ada peran rohis dan strategi pendampingan. Di rohis, rohani Islam di sekolah-sekolah ini berperan strategis dalam pendampingan berbasis nilai aswaja, memberikan bimbingan karakter dan spiritual yang moderat, juga mencegah paham radikal melalui kegiatan keagamaan yang sehat dan juga dialog-dialog yang kritis. Bisa lakukan juga studi kasus penanganan intoleransi. Misalnya kasus intoleransi jadi momentum efektivitas pendekatan preventif. Edukasi nilai toleransi, ya, pendidikan karakter, dialog antar siswa dan juga meredam konflik. Dan kemudian kaitannya dengan penanganan melibatkan kebijakan yang tegas, pelatihan guru dan pemberdayaan siswa. Maka dalam hal ini perlu dikembangkan ya pendidikan karakter berbasis ukuah atau tri ukuah. Yang pertama ukuah Islamiyah, persaudaraan sesama muslim terwujud dalam sikap saling menghargai, tolong menolong dan solidaritas spiritual di lingkungan sekolah. Yang kedua ukuah watoniyah, membangun cinta tanah air, kesadaran kebangsaan yang kuat melalui implementasi norma kebangsaan dalam interaksi sekolah. Kemudian berikutnya ada ukuah basyariah. Di dalamnya mencintai sesama manusia tanpa memandang agama, suku, dan ras. Dan kemudian juga di dalamnya menumbuhkan sikap inklusif dan toleran. Nah, karena itulah bangun kesadaran kewargaan yang religius. Dengan cara apa? Dengan cara menginternalisasi tanggung jawab sosial dan politik berdasarkan ajaran Islam dan Pancasila, meliputi sikap religius, kesadaran hak atau kewajiban warga negara, dan kemudian jujur, amanah, serta tanggung jawab sosial. Maka integrasi pendidikan karakter berbasis ukhuwah ini bisa membentuk generasi muda berakhlak mulia dan berkontribusi menjaga persatuan, menjaga keadilan, serta kemajuan bangsa secara inklusif. Ini yang perlu juga disampaikan. Ya, silahkan nanti beberapa materi referensi wajib yang bisa kita gali kembali lebih jauh. Ya, tentang kita buka lagi risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah karya Hasyim Asy'ari, Hitoh Nahdiyah Ahmad Siddiq, kemudian Afifuddin Muhajir tentang fikih tata negara. Ya. Kemudian juga ada referensi yang sekundernya, yang tentunya ini ada buku dari Brunson ya, NU Tradisi Relasi Kuasa Pencarian Wacana Baru, Barton Gagasan Islam Liberal di Indonesia. Ini bagaimana komparasi pemikiran Gus Dur. Lalu ada buku Yudi Latif Negara Paripurna ya, Historitas, Rasionalitas dan Aktualitas Pancasila. Tentu ada beberapa jurnal juga yang relevan bisa kita baca untuk wacana berikutnya. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.